Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati Bapak Kadus Sulaiman, Bapak para RT, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh para hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sebelumnya kami mohon maaf kepada Bapak Ibu semua. Adapun kehadiran kami di sini yaitu untuk menyampaikan himbauan Bapak Kapolri tentang menyikapi wabah virus corona yang saat ini menerpa negeri kita. Jadi adapun himbauan Bapak Kapolri tersebut yaitu bahwasanya mulai tanggal 21 Maret kemarin telah dikeluarkan himbauan tentang larangan untuk berkumpul ataupun mengumpulkan orang banyak di suatu tempat. Artinya yaitu kita sudah tidak boleh lagi saat ini berkumpul seperti sekarang ini. Tujuannya yaitu untuk membatasi penyebaran virus corona, sebab virus corona itu mudah sekali menular ataupun menyebar baik secara kontak fisik ataupun tidak kontak fisik. Di sini juga kami menyampaikan kepada ibu sekalian, ingin memberikan sedikit pengetahuan tentang bagaimana cara kita mencegah virus corona tersebut agar tidak berdampak pada kita. Baik, apa itu COVID atau 19? Yaitu virus corona pertama kali ditemukan di Wuhan atau Cina tanggal 30 Desember 2019. Risiko tingkat kematian memang relatif rendah, namun sangat mudah sekali tertular kepada manusia. Usia yang rata-rata biasa terkena virus tersebut yaitu berkisar 40 tahun ke atas, dan yang gampang sekali terkena yaitu apabila orang tersebut telah menderita penyakit lainnya seperti diabetes, jantung, dan lain-lain. Penularan virus corona ini dapat ditularkan secara langsung maupun tidak langsung melalui hidung, mulut, dan mata, melalui tetesan yang dihasilkan dari batuk atau bersin orang yang telah terinfeksi corona. Informasi yang kita dapat dari Stanford Hospital tentang virus corona, ciri-cirinya yaitu jika hidung meler menandakan itu hanya flu biasa. Gejala corona hanya batuk kering tetapi hidung tidak meler. Virus ini tidak tahan panas matahari. Virusnya akan mati jika terkena suhu di atas 26 sampai 27 Celcius. Jika seorang yang positif virus corona bersin, virus itu dapat terbang di udara sejauh 3 meter sampai akhirnya jatuh ke tanah. Jika virus menempel di permukaan logam, virus itu dapat hidup setidaknya 12 jam. Jadi jika kamu memegang barang logam, segera cuci tangan yang bersih. Jika virus menempel di baju, bertahan 6-12 jam. Dengan deterjen biasa sudah cukup untuk membunuh virus yang hidup di kain. Minum air hangat efektif untuk semua virus. Jadi untuk sementara hindari minum air es. Kumur-kumur bisa membantu mencegah. Kumur-kumur pakai air hangat dan lebih bagus ditambah dengan garam sedikit.
Gejala-gejala corona yaitu yang pertama, virus ini dapat mengakibatkan sakit kerongkongan 3-4 hari. Kemudian virus bercampur ke cairan hidung, lalu masuk ke trakea, kemudian ke paru-paru dan menyebabkan pneumonia. Proses ini butuh waktu 5-6 hari. Gejala pneumonia itu demam tinggi dan sulit bernapas. Intinya kita perlu memastikan agar mulut kita tetap lembab. Lalu Bapak Ibu sekalian, apa yang harus kita lakukan? Yaitu jaga kebersihan dan kesehatan. Langkah-langkahnya yaitu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Atau gunakan hand sanitizer berbasis alkohol, minimal kandungan alkohol 60%. Jangan menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang belum dicuci. Saat sakit gunakan masker. Tutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin dengan tisu, lalu buang tisu pada tempat sampah. Bersihkan dan lakukan disinfeksi secara rutin pada permukaan benda yang sering disentuh. Ganti baju dan mandi segera mungkin setiba di rumah setelah berinteraksi dengan keramaian atau fasilitas umum. Usahakan perbanyak konsumsi makanan bergizi dan air putih. Jaga pola tidur yang cukup dan lakukan olahraga ringan di rumah untuk menjaga kondisi tubuh. Jaga jarak sosial atau social distance. Usahakan tetap tinggal di rumah, terutama saat Anda sakit. Jauhi keramaian dan tempat-tempat umum. Seperti kata ini Bu, udah namanya keramaian. Makanya kita dari kepolisian mengeluarkan maklumat tersebut. Kemudian jangan bepergian ke daerah lain jika tidak mendesak. Kita juga mengharapkan Bapak Ibu di sini jangan dulu keluar dari wilayah kita ini, karena kita belum tahu wilayah orang di mana kan. Jaga jarak dengan orang lain jika terpaksa berada dalam antrian atau kerumunan. Hindari kontak fisik jika bertemu dengan orang lain di luar rumah. Social distance terbukti sangat efektif untuk menghambat laju penularan COVID-19. Jangan lakukan aktivitas jarak jauh untuk berlibur ke tempat wisata atau mudik ke kampung halaman yang berisiko. Meskipun sehat, kamu bisa terkontaminasi dan menularkan virus ke orang lain yang lebih rentan. Jangan menimbun kebutuhan darurat seperti masker, multivitamin, obat-obatan, sabun, dan hand sanitizer. Jadi perlu saya tambahkan juga Ibu, apabila kita melakukan pertemuan dengan orang, diharapkan kita jangan kontak fisik, terutama yaitu bersalaman, terutama bagi orang yang tidak kita kenal, karena kita juga belum tahu kesehatan orang tersebut bagaimana. Jadi mungkin himbauan ini dapat kita cermati dan kita maklumi bersama demi kebaikan kita semua. Kami dari Polsek Pujut mohon maaf kiranya apabila hal ini menghalangi keinginan ataupun kepentingan dari Bapak Ibu sekalian. Demikian saya ucapkan terima kasih.